subscribe. Terima kasih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad khairal bariyah nazara ilayya khairal bariyah nazara ilayya ma anta illa kanzul adiyah ma anta illa kanzul adiyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, ya, Ustaz kita, Ustaz Karim Aswari dari KTT. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para orang-orang tua kita, tokoh masyarakat kita yang ada di Mantarapan ini, ya. Yang saya hormati, saya muliakan para ketua RT dan para pengurus-pengurus yang ada di sekitar wilayah kita ini. Yang saya hormati dan saya muliakan ibu-ibu salawat yang datang dari Sekata, ya, bukan main, dari Sekata, dengan bagus-bagusnya mereka bawa gendang. Ini bukan luar biasa ini. Demi apa? Bukan demi sesuatu enggak, ya, tapi menunjukkan rasa cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli alaihi wa barik alaihi. Ibu-ibu salawat dari KTT ini dilimpahkan. Amin. Ini dilimpahkan Allah rahmat sebanyak-banyaknya. Dilimpahkan Allah. Amin. Kebahagiaan. Amin. Di rumah tangganya. Amin. Anak keturunannya dari anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Suaminya senang sama istri-istrinya. Amin. Bahagia. Ya. Jadi ini semua karena cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ibu-ibu ini yang hadir juga datang ke sini tidak lain tujuannya satu, yaitu memperingati Maulid Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan man qasada maulidan, siapa orang yang datang ke sini tujuannya untuk apa? Niatnya, maksudnya untuk membaca maulid atau memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena maksadahu illa jannah, maka tujuannya itu adalah tujuan menuju surga. Maksudnya itu adalah menuju kepada surga. Karena apa? Karena dia datang ke sini cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Nabi. Cinta. Rindu kepada Nabinya. Cinta. Oh, nggak rindu nih. Karena ketawa-ketawa saja dia. Nah, Bu,
Bu, bu, bu, saya sini. Ini. Ya sini. Ini kita bicara tentang Nabi. Kita bicara tentang cerita tentang Nabi. Nabi ini harus kita jadikan apa? Idola. Ya, idola. Nanti sebelum itu saya mau kasih tahu apa manfaat kumpulan kita ini memperingati hari lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaannya apa? Apa yang kita bawa pulang nanti dari ke rumah kita setelah dari masjid ini? Apa? Ya, pertama ada cinta. Ya, yang pertama adalah dikatakan seorang ulama namanya Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, atau sebelum Syekh Ma'ruf Al-Qarhi kita boleh kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Man azama maulidi kana rafiqi fil jannah." Siapa orang yang mengagungkan hari kelahiranku, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya, mengagungkan artinya memuliakan, memperingatinya, membaca salawat, ya, karena rafiqi fil jannah, orang yang demikian itu jadi temanku di surga, jadi temannya Sayyidina Abu Bakar. Orang kalau berteman pasti ingat sama temannya, ya kan? Nanti Sayyidina Abu Bakar akan cari kita ini, akan mencari kita. Oh, ini yang hadir maulid Nabi waktu di masa hidup di dunia. Oh, ini dia, ini ya, dia kita akan ditolong oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kita untuk memperingati hari lahirnya. Apa buktinya? Lewat sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sabdanya ini diriwayatkan banyak bro. Dari Sayyidina Hasan terus, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Ali mendengarkan sabda ini langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Nabi. Wa ij'alu miladi 'idikum. Wahai kalian umatku, jadikan hari kelahiranku itu Idkum, sebagai hari rayanya kalian. Ya, kita jadikan hari lahirnya Nabi sebagai hari rayanya kita. Biasa ketemu hari raya setahun berapa kali bu? 3 atau 4 kali? Yang biasanya berapa? 2 ya. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Tapi Nabi bilang, ya, bukan hanya Idul Fitri saja, bukan hanya Idul Adha saja, tapi hari lahirku itu, bulan lahirku itu kita jadikan hari sebagai hari rayanya kita. Makanya Ibu Salawat dari Sekatan ini datang ke sini dengan penampilan yang bagus-bagus pakaiannya. Dia menganggap mengapa ini adalah hari sebagai hari raya. Untuk apa? Memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli alaihi wa sallam. Memuliakan Nabi. Luar biasa. Ya Nabi suruh. Ya Nabi saja memperingati hari lahirnya. Dengan apa? Dalam bentuk puasa. Setiap hari, setiap minggu Nabi memperingati hari lahirnya. Hari apa itu? Hari Senin. Hari Senin setiap minggu. Kalau bisa suaranya ini agak ya tenang sedikit. Karena ini manfaatnya jauh lagi dari yang kita bayangkan. Luar biasa, ya, luar biasa. Nanti ingatkan saya. Kemudian ya, apa bilang Nabi? Wasallu wasallimu. Salawatlah kalian, wasallimu, dan perbanyaklah salawat dan salam fihi, di hari di bulan lahirku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus banyak-banyak salawat di bulan lahirnya ini. Pada saat ini, tadi ibu-ibu dari tadi melantunkan salawat, ya, dari sana
dari yang bagian atas ini, ya, melantunkan salawat malah panjang lagi daripada yang di sini. Ini sallu wa sallim, Nabi yang suruh. Apa manfaatnya nanti? Tanalu syafa'ati yaumal qiyamah. Ya, agar kita semua ini kalau kita mengagungkan kelahiran Nabi, menjadikannya sebagai hari raya, kemudian kita banyak-banyak bersalawat, banyak-banyak kirim salam kepada Nabi, tanalu syafa'ati yaumal qiyamah, agar kita semua nanti di hari kiamat dapat berhak mendapat predikat orang yang ditolong oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Orang yang dibela oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ya. Mau kamu nanti di akhirat dibela oleh Nabi? Mau. Ya. Nabi pasang dada untuk kita, yang memuliakannya, yang memperingati hari lahirnya, pasang dada. Ya, artinya dia mengorbankan. Ya, kalau bisa kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, udah dulu. Ya, ya, so, kalau ada peluang selamatkan, selamatkan. Ada kecepatan selamatkan, selamatkan. Nabi, ya, karena asalkan kita memuliakan hari lahirnya. Kita anggap sebagai hari raya. Jadi kalau datang ke sini pakai baju bagus, yang rapi-rapi, ya. Kemudian pakai minyak wangi, ya. Kalau ibu-ibu pakai minyak wanginya jangan sampai kecium orang yang kaum laki-laki, ya. Yang laki-laki harus pakai minyak wangi semerbak-merbaknya, ya. Nah, kemudian ini agar kita dapat syafaat, pertolongannya Nabi, pertolongannya Nabi, ya. Dan panitia, ini kan ada panitianya ini, ada enggak? Ya. Ada, nggak mungkin terlaksana tanpa panitia, ya kan? Ya. Kata Syekh Ma'ruf Al-Qadhi, man hayya'a maulidan, ya, man hayya'a ta'aman li ajli maulidi, siapa yang menyediakan makanan untuk memperingati hari lahirku, nih lihat makanan, ya, banyak semua untuk memperingati hari lahirku, walau pada sirajan, menyalakan lampu-lampu. Ini tidak lampu dinyalakan, tapi kipas angin termasuk juga, ya. Wa pada sirajan, wa tabahar wa ta'atar, menyalakan dupa, bikin dupa, tahu dupa? Menyan, ya. Wa ta'atar, pakai minyak wangi, tahu minyak wangi? Oh. Kalau tidak tahu minyak wangi, saya kasih tunjuk minyak wangi. Ini minyak wangi. Nah, ya, ini minyak pakai, ya. Li ajli maulidi, ta'ziman li maulidi, untuk apa? Mengagungkan hari lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti, ya, asyarahumullahu yawmal qiyamah ma'afir katil ula. Nanti di hari kiamat kita semua ini, termasuk panitia ini khususnya, itu dikumpulkan kelompok jadi satu kelompok. Kelompok siapa itu? Jadi nanti di akhirat orang itu berkelompok-kelompok, ya. Tapi khusus orang kita ini yang mengagungkan hari lahir Nabi itu dikelompokkan dengan orang yang khusus. Siapa itu orang yang khusus? Siddiqin wan nabiyyin, para nabi dan para orang yang siddiq, orang-orang yang benar di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang benar dalam panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama mereka kita dikumpulkan di padang mahsyar. Sama mereka, ya. Sudah tahu, sudah pernah dengar padang mahsyar? Sudah ada belum? Belum. Mau dengar? Mau. Mau dengar, ini ceritanya panjang, ya. Karena satu hari akhirat itu 1000 tahun. Satu hari akhirat 1000 Tahun. Waktu kita ini cuma 24 Jam. Nggak cukup. Nanti marah nih suami-suami ibu-ibu yang sekarang. Pulang. Gak apa-apa. Saya yang dimarah nanti. Jangan lagi diundang Ustaz.
istri sudah pulang. Nah, ya, jadi ini nanti dikumpulkan para Allah yang mengumpulkan ya. Jadi Allah tahu siapa yang hadir di sini. Ya, asalkan hadirnya serius, jangan bercerita. Kalau bercerita dicoret namanya sama malaikat. Oh ini bercerita, coret, jangan masuk. Dia kita anggap ada, tapi bagi Allah dia tidak ada. Mengapa? Dia datang bercerita tentang bukan tentang Nabi, tentang masalahku, masalahnya yang di dunia. Mau kamu dicoret namanya? Nah, tidak mau, jangan bercerita ini. Jangan bercerita. Dicoret namanya ini. Nah, karena kita akan dikelompokkan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Rugi atau enggak? Ruginya. Lebih besar ruginya kalau di sana. Kalau di sini bisa diperbaiki. Kalau masih nyawanya aja tidak bisa perbaiki. Mungkin setelah ini ada maulid. Di situ kita perbaiki. Betul-betul usul bacanya. Tapi kalau sudah nyawa ini sudah dicabut oleh Allah, terpikir kamu bagaimana kamu memperbaiki? Tinggal tunggu kiriman saja dari anak. Kalau anaknya diajarkan mengenal kepada Nabi. Kalau tidak, menangis darah. Ya. Jadi nanti kita ini dikumpulkan sama siapa? Para nabi-nabi. Banyak nabi, semua nabi itu dikumpulkan sama kita. Kita dah masuk dalam golongan. Di mana itu? Fi a'lal illiyin, di tempat yang paling tinggi. Di mana itu paling tinggi? Surga Firdaus. Mau atau enggak? Mau. Ini tawaran nih. Tawaran mau atau enggak? Itu ada lagi yang bercerita juga mau. Tidak mau, yang bercerita itu tidak mau saya Ustaz. Saya mau cari yang lain. Nah, itu jangan ya. Ini cerita tentang Nabi ini, bukan Donald Trump ya. Kalau Donald Trump tidak apa-apa. Ya, mau tidak dengar. Ya, itu orang lain. Dan ini Nabi kita yang menolong kita, yang dia susah mikirkan kita. Dia ingin kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nabi itu, ya, Nabi itu, alaikum, sangat peduli dengan kita. Ya, kalau kita sedih, Nabi lebih sedih, menjadi sedih, merasakan kesedihan kita. Kalau kita berduka, Nabi berduka juga. Ya, itu Nabi. Nabi tidak sama seperti yang lain. Itu Nabi. Jadi kita harus dengarkan ini. Ini masih mukadimahnya ya. Belum ini. Kira-kira ada yang 5 ini. Ya. Kemudian asyarahu yaumil qiyamah. Kemudian ini makanan. Lihat ke makanan di depan kita ini. Lihat. Lihat sana ada air, ada macam-macam ini. Ini kata siapa? Kata Fakhruddin Ar-Razi. Qaddasallahu nurahu wa dawya'a wa nawwara qabrahu. Ya, itu Syekh Fakhruddin Ar-Razi berkata, "Ma min syakhsin kara maulidan ala mulhin wa burin sya'au syai'in ma'qulan." Siapa orang yang membaca maulid Nabi, di depannya, di hadapannya itu ada makanan-makanan, ya, atau garam paling minimal, atau gandum, tepung, di situ, ya, atau syai'an ma'qulan, atau makanan-makanan yang lain, illa zaharat fihi barakah, melainkan di dalam situ akan ada keberkahan. Jadi telur-telur ini dilimpahkan keberkahan. Sebaiknya ini nanti dimakan sama anak-anak kita. Jangan cuma anak kita, kita juga makan. Ya, kita juga makan. Ada berkahnya ini Bu. Pak, ini Bu terus sebutin. Pokoknya yang dekat ini begitu kebanyakan. Ya, semangatnya ibu-ibu nih sampai depan sini juga. Ya. Jadi akan nampak akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wala yasil ila ma'idah. Ini makanan kalau dimakan sama orang yang makan tidak akan menetap di mulutnya. Dia tetap berpuncang. Wala yastabil, tidak akan bisa tetap.
Ya bergoncang, bukan berarti bergoncang kita nanti akibatnya makan ini sakit perut. Nah, jangan takut Bu. Ini berkat. Ya, kapan dia tenang itu makan? Ya, hatta hujurallahul ma'fur. Sehingga Allah mengampuni orang yang memakan tadi. Baru itu makanan ini yang kita makan ini bisa tenang di perut kita. Ya, jadi berkah ini. Selain yang dimakankan di anak kita, kasih makan, ya, kasih makan suap ya. Tapi syarat harus sesuai sunnah, makan dengan Bismillah, cuci tangannya. Ya, kalau enggak, tidak ada berkatnya juga, sedikit juga berkatnya. Harus sesuai dengan syariatnya Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa barik alaihi wa ala alihi. Ya, jadi ada berkatnya. Bagaimana dengan air? Nah, ini ada air. Jadi kalau itu air, berupa air itu dibuka botolnya dibuka. Kemudian apa? Allah turunkan apa itu? Al-Nur wa Rahmah. Allah merupakan cahaya, 1000 cahaya, 1000 rahmat ke dalam air yang dibacakan maulid. 1000 rahmat, 1000 cahaya, ya. Kemudian setelah dimasuk, kalau orang minum, jelas air tersebut masuk juga ke dalam perut dan cahaya tersebut masuk ke dalam bersama dengan air. Ya, 1000 cahaya Bu. Mau ke cahaya Bu? Maksudnya cahaya petunjuk dan ini cahaya ini yang mengantarkan kita jalan yang baik sampai kita ketemu Rasulullah, sampai kita masuk ke surga bersama Rasulullah SAW. Kalau kita mengagungkan peringatan maulid, 1000 cahaya, 1000 rahmat, ya, 1000 cahaya, 1000 rahmat. Kemudian diangkat dari air tersebut apa? Penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Dengki, iri, hasad, apa itu? Namimah, penyakit hati semua diangkat dari tubuh kita ini, dari hati kita ini. Ya, wa'illah dan penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi kalau kita memperingati maulid banyak manfaatnya, keberkatannya banyak. Jangan tidak datang, panggil semua anak-anak kita itu. Ya, setelah datang, makanan yang ada di sini kasih makan sama anak kita, kasih baik-baik makannya. Ini berkat minyak, ya, kasih makan. Walaupun secuil, itu berkat. Nampak nanti ada berkatnya. Ya. Dan masih banyak lagi negeri yang dibacakan maulid kata ulama, negeri yang dibacakan maulid seperti ini, itu negeri akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai tahun yang maulid sudah maulid. Dari maulid ketemu maulid. Itu berkat. Jadi kita baca maulid kalau belum bisa setiap malam Jumat dibacakan maulid di sini supaya ini negeri, ini daerah dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa Orang barik. kalau cinta pada Rasul pasti selamat. Man ahabbani kata Rasulullah kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta aku, dia akan bersama aku nanti di surga. Ya. Jadi baca maulid kalau bisa malam Jumat, bukan hanya hari ini saja, ya, kumpul. Kemudian, ya, daripada itu lanjutin itu. Ya. Masih mau? Mau. Mau ya? Nah, ini, ya. Bagi kita yang beriman artinya beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah. Ketika nama Nabi kita diserukan, ditemukan di hadapan kita, tentu bergelora hati. Bergelora dengan apa? Cinta dan rindu. Itu orang yang beriman ya. Orang yang beriman itu, ketika nama Nabi disebutkan, hatinya itu bergelora, hatinya itu rindu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Nabi. Kenapa? Karena mereka menganggap, orang yang beriman itu menganggap Nabi itu adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada mereka. Ya,
anugerah yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Ya kan? Kalau tidak ada Nabi, bagaimana kita? Ya, mungkin masjid ini kita ada tahu masjid. Ya, kita tidak bisa tahu jilbab. Ya, tidak bisa pakai peci, tidak tahu. Kalau bukan karena Nabi. Jadi Nabi itu adalah sosok anugerah terbesar bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus kau wahai Muhammad itu menjadi apa? Panutan ya bagi seluruh alam. Alam itu artinya selain Allah, makhluk manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan semua menjadi rahmat dengan datangnya Nabi. Ya. Kemudian pantas saja orang yang beriman itu tidak bosan-bosannya mendengarkan sejarahnya Nabi. Tahun kemarin kita memperingati perayaan ini. Peringati. Peringati. Ya, ini tahun kita peringati lagi. Peringati. Nah, berarti menunjukkan ada keimanan di dalam hati. Bosan atau enggak dengan peringatan ini? Tidak. Ya, menunjukkan itulah sifat orang beriman. Ya, orang yang beriman tidak bosan dia dengan peringatan perayaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena bagi orang yang beriman, Nabi itu adalah idolanya. Nabi itu adalah pemimpinnya. Nabi itu adalah panutannya. Ya, panutan di dunia, panutan di akhirat. Lebih-lebih lagi nanti di surga. Ya, Nabi yang dicari. Nabi yang mana itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, baik bapak-bapak, ibu-ibu di dalam Maulid Haji. Ini yang baca dari Maulid Haji. Itu ada pasal yang terakhir. Saya hanya mau jelaskan sedikit saja dari pasal itu. Walaqad ittasaba sallallahu alaihi wasallam bil mahasinil akhlaq bima tadiku an kitabatihi butunul awraq. Itu sebelum doa tadi dulu ada pasal tentang itu. Ya, benar-benar ya bersifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu budi pekerti yang luhur. Bima tadiku an kitabatihi butunul awraq. Jika ditulis dengan tangan manusia, apa yang ditulis dengan tangan manusia? Sejarah. Apa itu sejarah? Tauladan akhlak budi luhurnya Nabi, niscaya kertas tidak akan sanggup untuk menampungnya. Kertas yang ada di dunia ini tidak sanggup menampung tentang akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sanggup. Itu dikatakan Sahibul Maulid yang baca Maulid yang namanya Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Ya, dari Yaman. Tapi Seoul. Kemudian ya Allah juga memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau ya mempunyai tinggi atau mempunyai akhlak yang azim. Akhlak yang azim. Nabi tidak, Allah tidak katakan anta khuluquka azim. Nabi tidak bilang gitu. Engkau wahai Muhammad, akhlakmu akhlakmu itu adalah agung. Ya, tidak Nabi katakan begitu. Allah tidak katakan begitu. Allah katakan wa innaka inna harfu tauhid wa nasbi. Sesungguhnya engkau la'ala mempunyai tinggi. Apabila ala itu ala itu tinggi. Budi pekerti. Agung, azim, agung. Kalau bahasa sekarangnya hebat. Akhlaknya Nabi itu akhlak budi pekerti yang hebat. Orang sekarang bilang mulia, agung, ya. Bukan dikatakan baik. Tidak. Kalau Nabi bilang sama kita, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin.
wahai sekalian manusia, bergaullah dengan manusia yang lain dengan pergaulan dengan akhlak yang baik-baik. Itu Nabi bilang sama umat. Tapi Allah mengatakan kepada nabinya, qul a'udzu innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu itu azim. Tahu makna azim, Bu? Azim ini artinya agung atau hebat. Maknanya ini menyangkut keseluruhan. Artinya li'anna azama qarabuha wasif. Agung itu, azim itu menyangkut, meliputi seluruhnya, ya, meliputi pada seluruhnya. Termasuk apa? Akhlak, termasuk lebih daripada itu. Makanya dikatakan azim. Akhlak Nabi itu azim, ya. Jadi ini artinya apa? Saya kasih tahu langsung saja pada poinnya. Artinya nilai manusia itu pada apanya? Akhlaknya. Nilai manusia itu dinilai dari mana? Akhlaknya. Akhlaknya. Nabi itu ganteng, Bu. Gagah Nabi itu. Lebih gagah daripada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu gagah, tapi kegagahannya mengalahkan haibahnya. Tahu haibah? Di bawahnya. Tapi Nabi itu gagah, tapi kegagahan haibahnya di bawahnya mengalahkan dia punya apa? Kegagahan. Nabi gagah. Dikatakan dalam maulid tiba, ya, wakila libadihim ka'anna wajhul qamar. Dikata, bertanya orang, apakah wajah Nabi itu seperti rembulan? Ya, tahu rembulan? Bulan purnama. Apakah wajah Nabi itu seperti bulan purnama? Ya. Maka dijawab, bal anwa'u minal qamar. Bahkan wajah cahaya Nabi itu lebih terang, lebih bercahaya daripada bulan purnama. Idza lam yahurdunahul qamar. Apabila bulan tersebut tidak ditutup oleh awan. Ya. Tahu bulan purnama, Bu? Tahu atau enggak? Kapan munculnya? Di awal atau di akhir bulan? Oh, di tengah. Ya, di tengah bulan. Nah, wajah Nabi itu terang, lebih terang daripada bulan yang kita lihat. Kita lihat bulan kan itu lebih terang, ya, lebih terang. Bahkan rembulan itu sampai ada yang mengibaratkan cemburu dengan wajahnya Nabi. Ya, yugawul badru min husni wajhihi. Rembulan sampai cemburu dengan ketampanan, dengan kegagahannya.